sempat berkarir di dunia perbankan ya, khususnya di Bank NSP dan juga Bank Syariah Mandiri ya. Kemudian juga lama dan sampai saat ini berkarir di di bidang kawasan industri ya. Dan saat ini sebagai Presiden Direktur di PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma ya. Jadi ini adalah sebetulnya bagian dari Dana Reksa Group ya. Jadi masih keluarga BUMN ya. Untuk pendidikan tadi saya sempat sebutkan ya. Jadi Pak Fauzi ini alumni dari FEB UI ya, bidang keuangan, kemudian melanjutkan pendidikannya ke ANU ya, khususnya untuk bidang Master of Business di bidang accounting. Sudah banyak penghargaan yang diperoleh Pak Ahmad Fauzi Nur ya, mulai dari Digital 5.0 KIP BUMN Award ya, kemudian juga ada Top 100 CEO 2022 dari Infobank Magazine ya. Kemudian Indonesia Best Business Transformation 2022 dari majalah SWA. Kemudian ada The Best CEO BUMN Partnership 2021 dari majalah BUMN Track. Kemudian Top 100 CEO 2021 juga dari Infobank. The Best CEO in Strategic Leadership 2021 dari Bisnis Indonesia. Kemudian The Best Chief Marketing Officer 2019 Marketing Teamwork BUMN Track, dan juga Indonesia Future Business Leader 2018 dari majalah SWA. Ini banyak sekali penghargaannya dan juga riwayat pengalaman kerjanya ya. Jadi kalau saya bacakan ini bisa-bisa kuliah tamunya diisi oleh riwayat hidupnya Pak Fauzi Nur nih semuanya nih ya, karena ada 17 halaman ya katanya ya. Baik, pada siang hari ini topik yang akan disampaikan berkaitan dengan kepemimpinan di tengah ketidakpastian ya. Jadi kita akan paparan terlebih dahulu dari Pak Ahmad Fauzi Nur yang kemudian dilanjutkan oleh tanya jawab ya. Kita akan kira-kira sekitar 1,5 sampai maksimal 2 jam nanti ya. Baik, tanpa berpanjang waktu lagi saya persilakan Pak Ahmad Fauzi Nur untuk memulai paparannya. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu semua, Mas Mone Andreas yang terhormat, Wadek Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Mahasiswa, Arif Wibisono, PhD, dosen koordinator, Bu Dr. Yasmina Sution, PIC dari acara ini, Bu Vivi, dan juga rekan-rekan 99 tadi yang saya sempat lihat juga, dan pengajar FEUI, Bu Ayu, Pak Cisjatmo, Bu Muti, teman seangkatan saya FEUI 99. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Bapak Ibu pengajar FEUI dan teman-teman mahasiswa FEUI, sebenarnya saya agak kagok disebut alumni FEBUI, waktu zaman saya masih FEUI. Izin saya sebenarnya bukan memberikan materi kuliah sebenarnya, tapi saya lebih prefer menyebutnya sebagai sharing pengalaman dari apa yang sudah saya lakukan, saya jalani selama ini, dan kemarin dari teman-teman panitia reuni FEUI yang ke-25, FEBUI Angkatan 99, mengamanahkan saya untuk mendeliver materi terkait dengan leadership in practice, untuk tema leadership in uncertainty. Jadi sebenarnya materi sudah kelihatan ya, teman-teman semua? Sudah Pak. Sudah terlihat, oke. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini ada 3 bagian, mungkin lebih tepatnya malah 2 bagian. Pertama, terkait dengan konsep ataupun teori yang meliputi tentang leadership. Lalu yang kedua, lebih ke arah sharing pengalaman. Jadi sekali lagi, mungkin saya lebih banyak porsinya ke sharing pengalaman saya ketika memimpin perusahaan. Dan bagian terakhir, yang bagian ketiga, ini baru diskusi. Jadi sebenarnya saya expect pertemuan siang ini lebih didominasi oleh diskusi. Karena ini angkatan 99 ini semua yang selamat bergabung, senior saya Abdillah Hasan, FE 98. Sorry, bocor gitu. Sorry. Ya, baik, Mas. Terima kasih nih Pak Fauzi. Ya, monggo, sorry. Yeah. Thank you, Mas Abdi. Izin melanjutkan. Jadi saya berharap diskusinya lebih banyak ke sharing pengalaman, seperti itu.
Izin melanjutkan, Bapak Ibu, tadi sekilas CV saya sudah dibacakan. Terkait dengan uncertainty, sesuai dengan apa yang dipindah nggak di sini. Oke. Mungkin diminta bantuan admin untuk yang bocor-bocor ditambal dulu bocornya. Karena Kalau tolong misalnya bicara- dipastikan di mute ya mikrofonnya ya, kecuali nanti kalau diskusi ya di unmute. Oke. Maaf, silakan Pak Fauzi, silakan lanjut. Oke, makasih. Jadi teman-teman udah tahu tentang VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Saya nggak akan bahas detail tentang ini karena fenomena yang terjadi saat ini ketika ada anomali, kemudian ada perubahan tren yang mendadak, ada unexpected events seperti COVID, kemudian adanya konflik Rusia Ukraina yang menyebabkan terganggunya rantai pasok atau supply chain, bahkan pasokan gandum dunia. Itu semua nggak lepas dari VUCA. Jadi volatility, uncertainty, complexity, ambiguity itu adalah satu keniscayaan di mana bagi kita nih praktisi ataupun pimpinan-pimpinan perusahaan menghadapi hal-hal eksternal seperti ini harus kita antisipasi dan kita sikapi. Kenapa? Karena amanah atau mandat dari pemegang saham jelas semua target perusahaan tercapai. Dan saya pikir di konteks organisasi profit oriented maupun non profit sama. Tantangan terbesar semua pemimpinnya adalah bagaimana cepat beradaptasi, sigap mengambil tindakan yang bisa memitigasi risiko yang muncul. Kalau dilihat dari referensi yang ada, sebenarnya sudah banyak artikel, terutama yang ditampilkan di layar terkait dengan apa sih VUCA ini dampaknya ke Anda. Sekaligus di artikel Harvard Business Review tahun 2016 ini juga dia memberikan sebenarnya apa yang bisa kita lakukan atau pendekatan apa yang bisa kita lakukan ketika 4 kategori VUCA ini terjadi. Baik itu volatility, yang jelas intinya kalau volatility ya kita harus punya vision, punya arah yang jelas. Lalu uncertainty, intinya apa? Ya kita harus memahami, paham konteks permasalahan yang terjadi dan apa solusinya. Lalu complexity. Iya, bagi kita ada di grup Dereka. Oke, terima kasih. Complexity ini juga lawannya adalah kita harus mencari clarity atas apa yang sedang terjadi. Sehingga benang sekusut apapun ketika kita urai satu persatu dan jangan lama-lama mengurainya gitu ya, akan ketahuan solusinya apa. Lalu terakhir ambiguity, kalau ini yang kita hadapi ya solusinya sebenarnya ya harus agile. Nggak bisa kita sudah aman yang ketika ada gangguan kayak kemarin tuh, ketika ada COVID misalnya, kita telat untuk meresponnya. Atau ketika rantai pasok terganggu, kita telat meresponnya. Agile, inilah kunci untuk menghadapi ambiguity. Rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara konteks perusahaan misalnya, sebenarnya tadi itu 4 pendekatan atas 4 faktor atau kategori VUCA tadi, inilah yang selama ini dihadapi oleh pimpinan-pimpinan perusahaan. Saya ambil referensinya dari CEO Excellence, The Six Mindsets That Distinguish the Best Leaders from the Rest. Artikelnya, buku lebih tepat sih, buku dari risetnya McKinsey tahun 2022. Jadi ada 6 tanggung jawab CEO atau pimpinan perusahaan. Pertama dia set the direction. Jadi tadi ya, ketika volatility terjadi itu harus clear visi dan strategi si CEO atau pimpinan ini seperti apa. Jadi nggak bisa, kalau orang Betawi bilang, mimpin perusahaan atau organisasi itu gerambiangan, nggak bisa. Mau ngikut arah angin nggak bisa. Set the direction and follow the road. Lalu yang kedua, peran dari CEO ini adalah engage the board. Dia harus bertanggung jawab untuk membina hubungan yang baik, sekaligus memastikan semua perangkat organisasinya itu memiliki kapabilitas
yang cakep. Jadi nggak bisa kita memilih BOD-1, katakanlah satu level di bawah direksi, orang-orang yang kapasitasnya terbatas. Ini sama aja menggoyahkan fondasi perusahaan. Lalu peran atau tanggung jawab ketiga dari seorang CEO atau pimpinan perusahaan adalah connect with stakeholders. Stakeholders bukan hanya shareholders ya. Mungkin teman-teman harus tahu nih. Shareholders ya pemegang saham, stakeholders ya masyarakat, ya pemegang saham, kemudian juga regulator gitu. Apalagi kalau kawasan industri, contohnya Kementerian Teknis yang membawahi kita adalah Kementerian Perindustrian, kalau konteksnya kawasan industri. Perusahaan BUMN yang bergerak di kawasan industri, ya stakeholder-nya ya owner-nya Kementerian BUMN, Kementerian Teknisnya Apa Kementerian. saja yang perlu kita perhatikan Dan masih banyak institusi atau lembaga yang harus kita perhatikan terkait dengan berjalannya operasional perusahaan. Jadi stakeholders itu. Dan setiap pimpinan perusahaan atau CEO harus punya peran di situ. Bagaimana membina hubungan dengan stakeholder dengan baik. Lalu yang keempat adalah manage personal effectiveness. Di sini dibutuhkan leadership yang kuat dan juga energi yang saya nggak bilang nggak ada habisnya ya, kalau itu kayak baterai everyday gitu. Pengalokasian waktu dan energi yang efektif, yang optimal. Kenapa? Karena kalau misalnya pimpinan itu nggak bisa mengalokasikan waktu dan energinya, bisa kandas di tengah jalan, either sakit gitu ya, atau overload, stres yang berlebihan dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah mobilize through leaders. Ini yang lebih ke arah bagaimana seorang leader itu menyusun timnya yang kuat, yang handal, nggak harus banyak, tapi efektif dan reliable. Jangan, katakanlah seorang pimpinan memilih anggota timnya yang dia tahu sejak awal, ini nggak capable, tapi dipaksakan. Nah, ini bahaya. Jadi mobilize through leaders, itu yang kelima. Dan terakhir, align the organization. Ini harus memperkuat budaya organisasi. Seorang leader ataupun katakanlah kalau di perusahaan dirut, itu harus bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Jadi istilah leader creates leader itu bukan jargon, bukan hanya tagline marketing belaka, tapi itu beneran. Kenapa? Once orang leader selesai, apakah dia ditugaskan ke tempat lain, atau selesai masa baktinya, kalau dia nggak menciptakan leader-leader baru, bisa dibilang dia gagal. Bisa dibilang. Sehingga peran utama seorang leader ya menciptakan pemimpin-pemimpin baru, pengganti dirinya, yang biasanya ditandai dengan kuatnya kultur organisasi atau budaya perusahaan yang kuat. Rekan-rekan, singkatnya tantangan dari leading in uncertainty sesuai dengan topik yang diamanahkan kepada saya, kita harus bisa garis putus-putus ini hari ini. Lalu kemudian kita membatasi diri kita dengan yang kemarin, minggu lalu, bulan lalu, the past. Kemudian apa yang akan kita hadapi, the future. Sebenarnya waktu kita ini sebagai manusia cuma 3 ya. Saat ini, kemarin, tahun lalu, bulan lalu, dan di future ini ya bisa nanti sore, nanti malam, minggu depan, 10 tahun lagi yang akan datang, dan lain-lain. Yang itu ditandai dengan kalau masa lalu pasti menghasilkan atau memiliki yang namanya historical data. Yang kemudian dengan segala keterbatasan kita, kadang-kadang kita membuat yang namanya trends. Apakah nanti dia ada gap atau ada bias? Pasti. Karena
apa namanya, sebagai manusia kita punya keterbatasan informasi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu pas experience, kegagalan, kemudian hal-hal yang kurang menyenangkan dalam artian berjalannya sebuah organisasi, ini kemudian mendorong kita untuk semacam inovasi-inovasi baru. Sama halnya dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa lalu yang kemudian harus kita cari solusinya. Itu penyederhanaan atas hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Kira-kira itu apa namanya, simplifikasi dari slide-slide yang tadi dijelaskan di awal. Dan seperti apa yang saya sampaikan di awal, mungkin porsi terbanyak dari materi kita kali ini adalah sharing pengalaman, gitu. Berbagi pengalaman, kemudian kita diskusi atas itu. Maka izinkan saya untuk ya sedikit menjelaskan atau menyampaikan lesson learned yang kita bisa ambil dari kawasan industri Wijayakusuma yang kebetulan saat ini saya menjadi direktur utama di sana. Ya, kalau misalnya Harvard Business Review mungkin ini case study kali ya, ceritanya seperti itu. Saya cerita sedikit tentang KIW. Visinya ingin menjadi, ini perusahaan BUMN, KIW ini. BUMN pengelola kawasan industri. Visinya clear, mewujudkan perusahaan sebagai pengembang dan pengelola kawasan industri, properti, dan bisnis yang andal dan modern. Misinya bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Ini corporate milestone kita, KIW. Berdiri tahun 88 di Cilacap, tahun 98 pindah ke Semarang, lalu tahun 2018 punya anak perusahaan pertama, namanya PWS, Putra Wijayakusuma Sakti, yang menggarap ekosistem bisnis kawasan industri. Lalu tahun 2020, ditugasi oleh Pak Presiden membentuk kawasan industri Padu Batang bersama-sama dengan PP, Sero, PTPN 9, dan Perusda Batang. Ini PSN, Proyek Strategis Nasional. Makanya di tahun 2021 kami juga dapat tambahan penyertaan modal negara, PMN, untuk proyek KITB ini. Lalu di tahun 2022, KIW bersama dengan 20 perusahaan BUMN lain bergabung di holding Dana Reksa yang diresmikan oleh Pak Menteri BUMN saat ini ada 126 investor. Oh, sebelumnya, teman-teman mungkin bertanya-tanya, kok ada perusahaan dalam perusahaan? Jadi KIW ini adalah pengelola kawasan industri. Jadi yang dikelola itu 250 hektar, yang di dalam 250 hektar itu ada banyak perusahaan, ya kayak Jababeka lah kalau swasta gitu ya, buat gambarannya. Nah, saat ini ada 126 investor, di mana hampir 60%-nya itu dalam negeri, dan 41%-nya asing. Nah, pemilik saham KIW saat ini 86% Dana Reksa, sebelumnya pemerintah Republik Indonesia lewat Kementerian BUMN, cuman sahamnya kemudian diimbrengkan ke Dana Reksa di pertengahan tahun 2022. Lalu Pemprov Jawa Tengah 12%, Cilacap 2,4%. Anak perusahaan KIW yang pertama PWS tadi ya, ini 90% saham kita, dan yang kedua KITB, brand name-nya Grand Batang City, tapi nama kawasannya adalah kawasan industri terpadu Batang, di mana KIW memiliki share 97%. Nah, ini teman-teman, konteks transformasi yang pastinya berkaitan langsung dengan apa yang disebut dengan uncertainty. Jadi tadi ya, kalau dilihat dari sejarah berdirinya KIW, tahun 88 berdiri di Cilacap, 98 pindah ke Semarang, dan kemudian kita ditugaskan oleh pemerintah membuat dan membangun kawasan industri terpadu Batang, itu nggak jauh dan nggak lepas dari strategi yang kami susun tahun 2018 ini. Jadi ini strategi diversifikasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi ini bukan tanpa sebab kita susun seperti ini. Dulu waktu 2018 ketika saya masuk sebagai direktur operasional di awalnya, kayak itu punya lahan terbatas.
Lalu kemudian dari sisi struktur revenue-nya itu didominasi oleh pendapatan non-recurring. Jadi revenue streaming-nya itu recurring dan non-recurring. Recurring itu kayak air, limbah, jadi yang terus-menerus menghasilkan. Yang non-recurring itu jualan tanah. Jadi kayak jual tanah, setelah itu udah selesai. Ya, kayak orang Betawi gitu ya, saya orang Betawi kebetulan. Jual putus. Lalu yang ketiga, karakteristik KIW saat itu, revenue-nya naiknya sedikit. Kenapa? Karena kita selain jual tanah, juga menyewakan yang kita sebut sebagai bangunan pabrik siap pakai, BPSP. Ya, kalau mau dibilang, bisnis tradisionalnya saat itu adalah juragan tanah dan juragan kos-kosan lah ibaratnya. Kos-kosannya itu ya BPSP, bangunan pabrik siap pakai. Dan low value added industries. Dan kemampuan serta jumlah human capital yang terbatas. Nah, atas kondisi tersebut, kemudian kita harus membuat sesuatu. Pertama, strategi yang dicanangkan adalah diversifikasi, membuat anak perusahaan baru, dengan membuat bisnis baru dengan mitra. Supaya apa? Supaya kita punya entitas atau vehicle bisnis yang lebih agile. Nah, ini implementasi dari tadi ya. Bagaimana menghadapi stagnansi, kemudian uncertainty, kemudian juga melihat peluang yang ada di kawasan. Jadi teman-teman bayangin 126, dulu waktu saya masuk masih 76 perusahaan. Mereka punya pegawai kadang-kadang merekrut susah, sehingga memunculkan bagi KIW dan PW saat itu potensi bisnis outsourcing. Lalu ketika kita tanya lagi, apalagi yang mereka butuhkan, ya, ketika mereka memproduksi barang, kadang-kadang transportation atau logistiknya nggak ada. Nah, itu potensi bisnis logistik muncul. Kemudian ketika mereka, katakanlah karyawan yang mau makan siang, dan nggak ada tempat yang layak, memunculkan potensi bisnis catering, dan lain sebagainya. Sehingga PWS yang saat itu muncul, yang kita lahirkan tahun 2018, ini fokus ke menggarap ekosistem bisnis di dalam dan sekaligus di luar kawasan industri. Bahkan termasuk menciptakan kawasan industri baru. Itu strategi pertama, diversifikasi. Strategi kedua adalah intensifikasi. Ini fokus menggarap ekosistem bisnis yang sudah ada. Jadi kalau diversifikasi bikin bisnis baru, kalau intensifikasi menggarap ekosistem bisnis yang sudah ada tapi belum digarap oleh KIW melalui PWS. Ini yang kemudian kita petakan dari mulai cold storage, port center, manajemen, kawasan berikat, transportasi, perizinan, dan lain-lain. Intinya kita optimalkan apa yang sudah menjadi tenan-tenan KIW yang ada di dalam KIW. Dan ini juga menular ke supply chain-nya tenan KIW, ke buyer-nya, ke supplier-nya. Ini kita garap semua. Itu strategi yang kedua, intensifikasi. Yang ketiga adalah ekstensifikasi. Ini menambah land banking, membuka kawasan industri baru, mengelola kawasan industri lain. Intinya adalah melakukan ekspansi dan perluasan wilayah garapan bisnis. Ini kita buat di tahun 2018. Dan inline dengan itu, ternyata pemerintah juga mengeluarkan beberapa Perpres. Dan ya KIW ditugaskan. Pertama Perpres 79 tahun 2019, ini terkait dengan pembangunan dan pengembangan kawasan industri Brebes seluas 3.176. Jadi kebayang ya, 2018 kita bikin ini, setahun kemudian loh kok kebetulan pemerintah bikin Perpres dan KIW ditugaskan di Brebes. Tapi karena kondisi APBN yang agak berat saat itu, karena mulai 19 masuk ke tahun 2020, ketika kita ketahui COVID masuk ya, dan nggak cuma di Indonesia tapi ke seluruh dunia, sehingga untuk
alokasi pembebasan lahan, kemudian juga mematangkan lahan, ini jadi sangat terbatas. Sedangkan di tahun 2019 itu Pak Presiden waktu itu minta agar semua investor asing yang keluar eksodus dari China akibat perang dagang US-China, dan biasanya mereka kan keluar China terus mencari proksi negara-negara pengganti. Jadi US-China trade war itu simpelnya begini, biasanya made in China bisa langsung masuk ke Amerika, tapi karena waktu itu Donald Trump ya presidennya, melihat, wah ini made in China nih, kita harus persulit atau apalah ibaratnya, sehingga barang-barang made in China susah masuk China, masuk ke US. Sehingga si investor asing, MNC multinational company ini mencari proksi titik-titik produksi baru. Dan kebanyakan pindahnya ke Vietnam. Jadi banyak yang pindah ke Vietnam, tapi tahun 2019 ini kok nggak ada yang masuk ke Indonesia. Ini yang bikin pemerintah, ini kenapa ya? Kemudian dicanangkanlah program pemerintah membuat kawasan industri yang kompetitif. Awalnya di Brebes, tapi karena terbatasnya APBN, karena harus bebasin lahan dan pematangan lahan, kemudian dialihkan ke Batang. Makanya muncullah kawasan industri terpadu Batang. Muncul lagi Perpres 109 tahun 2020 dan Perpres 106 tahun 2022 tentang percepatan investasi kawasan industri terpadu Batang. Teman-teman, ekstensifikasi ini nggak mudah. Kenapa? Karena saat itu ketika KIW memulai Brebes kemudian dipindah fokusnya ke Batang, di saat yang bersamaan terjadi COVID-19. Jadi kebayang ya teman-teman, banyak yang waktu itu berpandangan, wah 2019-2020 KIW ini banget ya, gencar banget persiapan kawasan industri baru. Padahal di saat yang bersamaan, jangankan untuk bisnis, bertahan hidup pun kita harus berjuang, ya nggak? Banyak yang meninggal karena COVID. Cuma saat itu memang harus ada dual concentration, dual fokus. Kita nggak tahu waktu itu ya, 2019, kapan nih COVID berakhir? Apakah kita akan hidup? Apakah bisnis akan jalan? Tapi yang namanya penugasan dari pemerintah, kita jalankan oleh KIW dan konsorsium saat itu. Dan pemerintah fokus ke dua titik, dua hal, tahun 2019-2020 saat itu. Pertama fokus ke, mungkin teman-teman yang ingat ya, pembuatan industri vaksin. Ini Bio Farma nih, yang jadi lead-nya. Fokus ke pengobatan, menyelamatkan jiwa manusia. Tapi di saat yang bersamaan, kawasan industri terpadu Batang juga diteruskan, bahkan didorong. Kenapa? Karena jangan sampai ketika COVID selesai, ketika pandemi berakhir, kita harus mulai lagi dari nol. Sedangkan investasi itu sudah mulai, bukan berkeliaran ya, sudah mulai mencari tempat-tempat baru, tapi Indonesia nggak punya tempat yang kompetitif, yang menarik, yang atraktif buat investor. Nah ini yang tekad untuk terus menjalankan penugasan dari pemerintah ini yang kita anggap sebagai pimpinan ya harus tetap punya visi, ini harus jalan. Masalah kemudian harus dirubah jam kerjanya karena ada dulu physical distancing gitu ya. Ya itu teknis, tapi misi utama harus tetap jalan. Konsistensi ini yang menjadi salah satu key success factor dari KIW. Dan 3 strategi ini menjadikan KIW menuju sebagai new KIW, antitesa dari KIW yang lama lah ibaratnya. Dan teman-teman mungkin beberapa yang bilang, wah ini kan cuma PowerPoint bagus, warna-warni, bahasa keren, strategi, diversifikasi. Oh enggak, bisnis ini harus menghasilkan angka, dan itu dibuktikan dengan financial performance KIW. Dan teman-teman bisa lihat, dari pertumbuhan organik menjadi non-organik, ya alhamdulillah kita bahkan bisa berkali-kali lipat in term of asset, in term of revenue, dan in term of bottom line atau laba bersih.
Dan kita nggak berhenti di situ. Untuk intensifikasi misalnya, luasan yang 250 hektar di Semarang, lokasi sekarang, jadi kita tuh lokus pengembangannya ada dua. KITB, kawasan industri terpadu Batang, itu di Kabupaten Batang, 4.300. Dan yang gambar yang ada di sini nih, yang lokasi di Semarang. Itu pun masih tetap kita garap. Kita benar-benar hitung betul kira-kira potensi pasar lagi butuh apa versus ketersediaan lahan yang tersisa, kita mau jadikan apa. Nah, jadi nggak boleh tuh bisnis itu sekedar nice to have. Wah keren nih ya mau bikin cold storage. Wah keren kali ya mau bikin kawasan baru. Tapi merugi buat apa gitu kan? Nah ini yang harus biasanya kita lakukan kajian highest basis analysis. Lalu kita juga gencar melakukan pemasaran atau proses marketing ke dalam dan luar negeri. Di luar negeri kita bahkan bikin hubungan yang erat dengan kawasan industri di Cina, di Jiaxing, bahkan kita bikin sister industrial estate antara KIW dengan Jiaxing tahun 2019. Nggak lama ini kita canangkan, COVID masuk. Jadi ini agak terhambat waktu itu karena COVID. Lalu tahun 2022 ketika COVID melandai, kita juga berpartisipasi aktif di Indonesian Pavilion, di forum World Economic Forum di Davos di Swiss tahun 2022. Lalu di Hannover Messe di Jerman tahun 2023 dan banyak negara dan event lainnya. Bisnis kencang, fundamental bisnis harus lebih kuat. Apa itu fundamental bisnis? Organisasi dan human capital. Karena nggak mungkin kita melakukan terobosan atau transformasi bisnis tidak ditunjang dengan SDM yang cakep. Jadi nggak cuma dari sisi jumlah, tapi juga dari sisi kualitas yang cukup, bahkan harus baik, lebih dari cukup. Ya alhamdulillah dengan adanya holding Dana Reksa, kita melakukan pembenahan, perapihan, sekaligus standarisasi atas 12 komponen yang ada di struktur organisasi sekaligus SDM. Itu meliputi struktur organisasi, uraian jabatan, evaluasi jabatan kepangkatan, beban kerja, rekrutmen, model kompetensi, pengembangan dan pembelajaran, penilaian kinerja. Jadi nggak ada tuh istilah rajin malas, pintar tidak pintar, bonus atau gajinya sama, enggak. Semua berdasarkan KPI atau Key Performance Indicator yang clear. Lalu pengelolaan karir, talent management dan succession planning, kompensasi dan benefit, semua itu disempurnakan dan di-upgrade dengan bimbingan konsultan dari holding Dana Reksa. Terkait dengan kultur pun sama. Ini yang terus-menerus kita lakukan. Kayaknya di semua BUMN sama. Values itu adalah akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Alhamdulillah, penanaman nilai-nilai itu masuk di KIW, dan kita bahkan dapat 2 penghargaan saat itu di tahun 2022 dari ACT ya, level BUMN. Kepedulian terhadap ring 1 dan masyarakat sekitar pun tetap dijalankan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa ya ini stakeholder ini ada di sekeliling kita dan kita harus support. Karena mereka lah yang selama ini support KIW juga. Apa yang harus dilakukan jadinya kalau misalnya kita reflect ke reference kemudian ke pengalaman KIW yang tadi sekilas saya sampaikan. Karena ini adalah mata kuliah untuk program S1, program manajemen ya. Jadi ini mungkin message pada teman-teman mahasiswa, junior-junior kami ini dari FE 99 kepada teman-teman FEBUI sekarang, mulailah dari diri kita sendiri. Gitu. Pertama, pantaskan diri. Kalau memang dunia di luar sana itu sedemikian dinamis, sudah pantaskah kita bisa compete, bisa unggul? Caranya gimana ya? Soft skill, hard skill-nya dong di upgrade seperti itu.
Lalu yang kedua ya perlu luas network. Dan dua hal yang paling penting di dalam hal network ini adalah environment apa yang teman-teman ini coba cari. Lalu buatlah connection dengan seluas mungkin teman-teman, seluas mungkin kalangan yang kalau kita suka dengar ya, silaturahmi itu kan membuka pintu rezeki katanya. Kalau bahasa teman-teman di korporasi, bagaimana Anda bisa mengkapitalisasi hubungan baik Anda. Mengkapitalisasi dalam hal merubah informasi dan pertemanan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi diri Anda dan bagi orang banyak. Jadi, pantaskan diri kita, lalu perluaskan network. Dan apakah itu bisa kemudian menjadikan kita mencapai apa yang kita inginkan? Kalau saya punya prinsip, everything is possible. Asal 3K ini ya, teman-teman punya. Pertama, kemampuan. Kedua, kemauan. Dan ketiga, kesempatan. Satu aja dari 3 ini teman-teman nggak punya, forget it. Tergulik kontol-kontolin kok. Kita kasih contoh. Mungkin teman-teman di sini atau waktu teman-teman inilah, teman-teman nanti akan menjadi direksi misalnya. Ketika udah bekerja, ketika ada kesempatan diberikan, dan biasanya ada tes untuk bisa menjadi masuk ke dalam talent pool untuk menjadi direksi. Untuk case yang sama, ketika tawaran itu diberikan ke teman-teman, teman-teman mau jadi direksi dan dikasih kesempatan, tapi kemudian dites, nggak lulus, nggak jadi kan? Oke, itu kalau kita lack of kemampuan. Lalu kalau kita lack of kemauan, meskipun udah dikasih kesempatan untuk menjadi direksi dan diikutkan tes dan ternyata lulus, tapi ternyata kitanya nggak mau, nggak kejadian. Case ketiga, kita ikut tes, kita mau jadi direksi, kemudian kalaupun dites kita mampu, tapi belum ada yang ngasih kesempatan, nggak jadi juga. Itu kemungkinan untuk menjadi direksi. Kira-kira triumvirat atau terhubungan 3 faktor ini yang kalau menurut pengalaman saya bisa menyebabkan semua itu terjadi. Nah, teman-teman, saya pikir ini pengantar diskusi kita. Kalau dilihat dari susunan yang ada dari awal sedikit tentang teori dan konsep, lalu sedikit tentang pengalaman saya waktu di KIW sampai dengan saat ini, kemudian menjalani proses transformasi, kemudian hasilnya juga sudah ada, lalu ketika ini direfleksikan ke katakanlah pengalaman saya sebelumnya, kalau menurut saya pengalaman organisasi ini menjadi salah satu faktor penting juga. Ketika teman-teman aktif gitu ya, nggak cuma belajar di FEUI, ini yang memberikan modal untuk berinteraksi, untuk melakukan multitasking, untuk kemudian managing people. Nah, saran saya mungkin berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani selama ini, ya pengalaman berorganisasi ini penting, dan saya berharap teman-teman juga bisa mengambil manfaat dari bahan sharing ini. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, saya berharap kita lebih banyak ke diskusi, dan saya sangat senang untuk melakukan sharing dengan teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mas Andreas ya, Mani Andreas. Silakan. Baik, terima kasih.
Pak Fauzi atas paparannya yang sangat menarik ya dan mencerahkan saya rasa ya khususnya buat rekan-rekan mahasiswa. Sebelum kita masuk sesi diskusi, saya akan coba summarize sedikit ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fauzi dalam paparannya tadi ya. Nanti rekan-rekan mahasiswa kalau ada yang mau bertanya bisa langsung unmute ya mikrofon atau bisa juga ditulis kolom chat dan nanti akan saya bacakan ya. Jadi tadi Pak Fauzi memulai dengan VUCA ya, itu sudah hal yang katakanlah jadi sangat umum di dunia bisnis saat ini ya. Jadi kemanapun kita akan pergi, industri apapun ya, itu akan sesuatu yang udah pasti ya akan kita hadapi ya. Jadi dibilang kepastian itu adalah ketidakpastian itu sendiri gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau kita harus siap untuk menghadapi ketidakpastian ya. Nah, kemudian tadi Pak Fauzi melanjutkan dengan apa sih peran dari seorang CEO atau seorang pemimpin ya. Jadi mulai dari set the direction sampai kemudian line organisasi dan juga tentu saja berhubungan dengan para stakeholder ya. Dan tadi Pak Fauzi memberikan sharing ya cerita pengalaman yang dilakukan di KIW ya di perusahaan saat ini beliau bekerja ya. Jadi ketika strategi 2018 itu dirumuskan dan sudah mulai dijalankan, tapi ternyata COVID datang ya, dan itu betul-betul salah satu yang memang tidak dapat diprediksi, tidak ada yang memprediksi sebelumnya ya. Jadi semua orang pasti akan terdampak ya, termasuk juga perusahaan yang di mana Pak Fauzi bekerja ya. Dan ini mengakibatkan rencana-rencana yang sudah disusun, yaitu tentu saja perlu ada penyesuaian-penyesuaian ya, sehingga tidak katakanlah perusahaan bisa survive dan bahkan bisa bertumbuh dan berkembang ya. Dan pada akhirnya tadi disampaikan juga ternyata usaha-usaha yang dilakukan itu bisa menghasilkan ya, bottom line-nya juga adalah profit kalau kita bicara di FEB UI ya. Kemudian juga terakhir bicara mengenai bagaimana kita menyiapkan diri sebetulnya. Ya, jadi lesson learn yang paling penting mungkin di sini ya. Jadi Pak Fauzi tadi bicara mengenai ada dua hal ya sebetulnya. Pertama bicara mengenai start from yourself. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri ya, meningkatkan soft skill dan hard skill. Kemudian juga memperluas network. Ya, memperluas network. Dan kedua ini kalau bisa di dalam triangle tadi ada kemampuan, kemauan, dan ada kesempatan ya. Kesempatan mungkin tidak bisa kita ya terus sampai kita bisa kita kontrol ya melalui network tadi ya. Nah, kemampuan dan kemauan tadi adalah mulai dari kompetensi kita yang kita perlu kembangkan ya. Baik, langsung saja saya buka sesi diskusi. Silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Sekali lagi bisa langsung raise hand dan nanti saya akan panggil ya. Atau bisa juga ditulis di dalam kolom chat. Belum ada. Oh, ini udah ada. Luna, silakan. Baik, Luna Mairafa, ya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya tadi. Perkenalkan saya Luna Mairafa dari kelas DDKG. Saya ingin bertanya, kira-kira sebagai pemimpin itu dari pengalaman Bapak, apakah hal challenging sebagai pemimpin dan bagaimana Bapak mengovercome hal tersebut? Terima kasih Pak. Baik. Mau langsung dijawab Pak Fauzi? Monggo, silakan. Ya. Terima kasih Mbak Luna Silakan. Mairafa. Hal yang paling challenging, yang buat saya sih yang paling challenging adalah ya, proses menghasilkan leader-leader baru sih. Karena itu butuh ketelatenan lah ibaratnya ya. Butuh proses yang kalau misalnya kita nggak sabar gitu, ya nggak ada leader-leader baru yang kita ciptakan. Gimana sih caranya? Ya jadi role model, walk the talk. Ketika kita bisa ngasih instruksi atau arahan ke teman-teman kita, jangan telat datang ke meeting. Ya, Andanya jangan telat juga. Jaga integritas, jangan korupsi. Ya, Andanya juga jangan korupsi. Achieve target di atas yang diminta. Ya, tunjukkan. Jadi, buat saya, semua tugas katakanlah penugasan tentang kawasan industri padu batang, kemudian bikin anak perusahaan, kemudian harus achieve target, harus membesarkan aset, segala macam. Insya Allah teman-teman bisa. Tapi yang hal yang paling challenging adalah
ya tadi ketika kita belum berhasil atau belum bisa meng-create leader-leader pengganti kita. Dan saya akui saya masih berproses untuk melahirkan leader-leader baru. Ya adalah beberapa BODM -1 yang ada di KIW, satu-satu ada yang jadi direktur anak perusahaan segala macam. Tapi ya buat saya makin banyak makin bagus. Dan prinsipnya gini, Luna, sebagai pimpinan ya, you have to focus on people. Then you will have a great team. Kenapa? Karena great team itu biasa deliver a great performance. Fokus aja deh ke orang. Jadi bukannya basa-basi ya ketika ada istilah manusia atau SDM itu aset terbesar. Iya, memang benar. Bukan tangible asset, bukan kendaraan operasional, bukan gedung yang megah, itu bisa di-achieve lah within 3 tahun, 5 tahun. Tapi kalau orang-orangnya dalam tanda kutip jelek performance-nya, wah wassalam deh. Makanya tugas pemimpin itu gimana, aduh ini Pak, orangnya susah nih dibina segala macam. Ya Anda nggak bisa kemudian serta-merta mengganti orang terus mencari yang lebih baik. Ya itu bisa sih shortcut-nya, tapi yang udah existing, yang udah ada di dalam organisasi, ya tanggung jawab Anda sebagai pimpinan untuk membina, bukan dibinasakan ya, tapi harus dibina menjadi lebih baik lagi. Kira-kira itu ya the most challenging part in managing corporation. Mudah-mudahan terjawab ya Luna ya. Ya, Pak, terima kasih. Baik, makasih. Ini sudah mulai banyak. Jadi selanjutnya langsung aja Andi Kurniawan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin bertanya, mungkin saya menceritakan sedikit tentang COVID-19. Nah, waktu saat COVID-19 itu setahu saya banyak perusahaan yang memang terpaksa gulung tikar atau mungkin sebagian besar di antaranya memang ditutup sementara seperti itu. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana peran serta strategi sebagai kita sebagai seorang leader dan juga seandainya kita sebagai seorang manajer agar kita bisa mengatasi ketidakpastian yang memang terjadi di saat COVID-19 ini. Nah, serta bagaimana sih seorang leader itu bisa mempertahankan perusahaannya agar tetap hidup. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya, Mas Andi Kurniawan. 2019 itu nggak ada yang expect loh itu terjadi. Mau perusahaan Indonesia, mau perusahaan di negara manapun gitu ya. Dan dampaknya nggak kecil. Nah, kebetulan waktu itu, nih saya sharing pengalaman. KIW kan pengelola kawasan industri, jadi kita juga punya BPSP, bangunan pabrik siap pakai gitu ya. Gudang lah bahasa sederhananya. Itu yang disewa oleh perusahaan-perusahaan yang penghasil produk ini diekspor. Nah, ketika COVID terjadi, serapan bayarnya tuh nggak ada. Ya gimana ya? Orang COVID gitu kan. Pergerakan orang terbatas, pergerakan barang terbatas, bisnis lesu, daya beli turun, ya mau beli gimana? Orang yang beli belum tentu hidup waktu itu kan. Sehingga revenue mereka, pendapatan mereka turun. Mereka nggak bisa bayar sewa lah ibaratnya gudang. Sedangkan perusahaan juga harus tetap jalan kan, KIW terus tetap jalan kan. Sehingga waktu itu salah satu hal cepat yang kita lakukan ya, kalau bahasa perbankan restructuring. Kontrak sewanya ini kita lihat, oke, kita perpanjang tenornya, sekaligus kita lihat cash flow dari perusahaan ini, KIW ini, titik lemahnya itu di bulan keberapa, ya, minggu keberapa. Nah, nggak boleh tuh ketika kita kasih toleransi atau restructuring termin pembayaran melebihi dari titik kritis itu. Itu yang kita lakukan. Jadi makanya seorang pemimpin itu harus tahu detail tuh itu. Nggak boleh nggak boleh cuman ngasih statement normatif. Oh tenang kita akan ini. Oke, sebagai starting oke. What next? You have to jump to details. Karena the devil is in the details. You nggak tahu detail, nggak ketemu solusinya.
Nah, itu salah satu contoh yang kita hadapin di saat COVID itu melanda. Kemudian ketika pengerjaan kawasan industri terpadu Batang, itu juga tahun 2019-2020 gitu kan, itu sempat pernah kita stop 1 bulan, bukan karena nggak ada pembiayaan, tapi karena beberapa orang meninggal. Kebayang ya, kerja lapangan yang dulu kan kenapa ada WFH kan karena ruangan tertutup ya nggak? Ini terbuka loh, masih aja kena dampak COVID. Dan yang kita lakukan adalah kita stop sebulan saat itu. Dan kemudian ketika sudah clear ya, apa namanya, kan biasanya kalau ada satu kena, yang lain tuh di isoman ya. Kemudian ada PCR atau ada rapid test, ketika udah negatif baru lanjut lagi. Dan kita atur sequence kerjanya, nggak berdekatan. Oh, Pak, kok teknis banget, Pak. Loh, iya emang kayak gitu solusinya gitu. Makanya saya yakin di setiap industri, ini kalau misalnya Mas Andi nanya ke saya, ya, karena saya kerja di kawasan industri pada saat COVID terjadi, jelaskan teknis detailnya itu seperti itu. Jadi in term of pemasukan atau revenue, ya mau nggak mau kita restructure. Kita nggak bisa nutup mata. Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup gitu, tapi kita coba bantu. Dan tenan-tenan atau perusahaan-perusahaan yang menjadi tenan KIW pun melakukan hal yang sama. Dia nggak mau melay off, nggak mau memecat orang. Kasihan banget gitu. Udahlah sulitan, mungkin anggota keluarganya meninggal karena COVID, dipecat pula. Kebayang nggak? Akhirnya yang dilakukan adalah mengurangi shift kerjanya. Apalagi kalau di daerah KIW, daerah Semarang, Jawa Tengah itu kan masih padat karya ya. Jadi kerjanya shift, satu shift sekian jam. Ya lebih baik Anda dikurangi shift jamnya, tapi tetap bekerja, ketimbang perusahaan tetap mempertahankan Anda tetap 8 jam se-shift, tapi mengorbankan teman-teman Anda. Pilih yang mana? Nah, ini yang kemudian dilakukan di KIW. Plus beberapa industri yang katakanlah dia membuat pabrik kaos olahraga atau kemeja itu. Ketika COVID terjadi dan serapan pasarnya di Amerika, di pasar Eropanya nggak ada atau turun, akhirnya dia alih untuk sementara, alih produk. Dia bikin apa? Masker. Dia bikin apa? APD. Semua barang-barang yang memang dibutuhkan di masa COVID. Nah, itu model-model survival yang seperti itulah yang akhirnya dilakukan. Jadi harus agile. Nggak boleh pasrah, apalagi cengeng. Nggak boleh itu. Di dunia bisnis, dunia profesional. Jadi pengalaman di kita ketika menghadapi COVID itu seperti itu. Cari solusi. Cari solusi dan cari solusi. Gitu, Mas Andi Kurniawan. Mudah-mudahan terjawab ya. Baik, menarik Pak Fauzi ya, karena memang tadi dikatakan juga di highlight ya bahwa COVID itu memang tidak ada yang bisa memprediksi ketika itu ya, bahkan perusahaan-perusahaan sekelas Google atau Microsoft sekalipun gitu ya. Ya, Jadi sebetulnya yang dilakukan bukan memprediksi ya tadi Pak Fauzi ya, tapi bagaimana kita bereaksi ya betul. dengan data-data, dengan fakta yang ada, melihat masalah yang apa yang terjadi dan kemudian mencari solusinya ya. Itu yang mungkin paling penting ya. Ya, Baik, terima kasih. Berikutnya silakan siapa ini? Mas Muhammad Kaisar, Fatin. Kaisar. Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya Pak dan kesempatan untuk bertanyanya. Mungkin saya ingin menanyakan ini aja Pak, kan bahwasannya tadi KIW sempat melakukan transformasi bisnis. Nah, saya pengen bertanya kapan sih sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu bisa melakukan sebuah transformasi dan kenapa diperlukannya melakukan transformasi bisnis? Sekian Pak, terima kasih. Ya, eh, Mas Kaisar. Sebenarnya transformasi itu kan sebenarnya cuma nama aktivitas atau inisiatif yang kita lakukan ya. Jadi kadang-kadang perusahaan itu
sebaiknya nggak perlu menunggu dalam tanda kutip krisis. Krisis ini bisa dibilang ya ada pertumbuhan yang stagnan gitu kan. Kemudian munculnya kompetitor yang mengancam bisnis perusahaan, keberlangsungan pendapatan perusahaan. Buat saya, kapan sebuah perusahaan itu harus melakukan transformasi bisnis adalah ya, ketika perusahaan itu memandang perlu meningkatkan value bagi stakeholders. Stakeholders ya, bukan shareholders ya. Artinya apa? Mendapatkan pendapatan lebih tinggi, membuat produk dengan value yang lebih baik, itu menguntungkan semua pihak. Menguntungkan karyawan, kenapa? Karena perusahaan kalau misalnya untungnya meningkat, bonusnya gede, gitu kan? Buat pemegang saham jelas, laba meningkat, dividen meningkat. Buat masyarakat, ketika kita bisa bikin produk yang lebih bagus, mereka juga happy, gitu kan? Dapat produk yang berkualitas tinggi. Jadi sebenarnya jangan menunggu krisis baru you bikin transformasi, enggak. Transformasi bisa dilakukan sekarang juga, saat ini juga. Jangan nunggu COVID kemudian lalu baru bikin transformasi. Jangan nunggu perusahaan hampir bangkrut lalu bikin transformasi, enggak. Nah, ini kalau boleh dilihat ya, sejujurnya melakukan transformasi di perusahaan yang sudah matang, yang sudah bagus, itu jauh lebih berat ketimbang melakukan transformasi di perusahaan yang performanya jelek. Iya dong. Kalau perusahaan yang udah performanya lagi jelek, kemudian kita transformasi, itu kan set, melesat kan, jadi it creates a big difference gitu, before and after transformation gitu kan. Kalau KIW tadi kan jelas tuh, ya. Kemudian infrastruktur bisnis juga langsung meningkat drastis. Nah, teman-teman yang stay ataupun lagi manage perusahaan yang udah bagus, itu justru lebih besar kalau menurut saya tantangannya. Kenapa? Ya, you have to create better values gitu. Kalau udah bagus, harus lebih bagus lagi gitu. Kalau dari jelek ke bagus, ya inilah, apa namanya, deltanya ini kelihatan gitu. Tapi kalau dari bagus menjadi lebih bagus lagi, itu kan kadang-kadang ya deltanya tipis-tipis. Jadi kalau ditanya kapan melakukan transformasi, right now. Harus lebih baik lagi. Besok harus lebih baik dari hari ini. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Itu semangat transformasi. Lalu kenapa? Ya, tadi saya bilang, kenapa perusahaan melakukan transformasi ya? Ada yang karena kepepet, karena tadi ya, performance-nya jelek atau bisa terancam, bisnisnya karena ada apa namanya, pemain-pemain ataupun kompetitor baru, tapi juga bisa jadi karena si pemimpinnya itu juga mau kondisi yang lebih baik, mau kinerja yang lebih baik. Buat saya, yang terakhir itu, yang baik menjadi lebih baik lagi, itu lebih baik. Maksudnya, itu yang ideal. Jadi nggak perlu nunggu krisis baru melakukan transformasi, tapi transformasi harus bisa dimulai sedini mungkin, sesegera mungkin. Itu Mas Kaisar. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, makasih. Selanjutnya Mas Muhammad Zaki ya. Ya, Pak. Silakan. Terima kasih atas pemaparan materinya dan kesempatan untuk bertanya. Saya mau nanya soal salah satu slide di PPT tadi yang start from yourself. Itu kan ada dua hal yang harus kita perhatiin kan, yaitu skill dan networking kan. Saya mau nanya nih, buat Bapak yang udah mungkin banyak pengalaman. Untuk sekarang, mana yang lebih penting antara skill atau networking? Terus kalau misalkan nih kita punya skill yang sangat mumpuni banget, tapi kita kurang bagus nih dalam bernetworking. Nah, menurut Bapak untuk di era sekarang ini apakah masih bisa bersaing? Terima kasih. Oke. Makasih Mas Zaki. Skill versus networking, buat saya itu nggak bisa disandingkan, nggak bisa dibandingkan. Dua-duanya itu harus bagus gitu. Kenapa? Karena you punya kemampuan teknis, hard skill dan soft skill, tapi nggak ketemu orang-orang, nggak ketemu lingkungan yang pas, yang bisa melihat potensi Anda ya,
susah juga gitu ya. Atau sebaliknya, Anda gaul gitu ya, kemana-mana kenal, tapi you nggak punya kecakapan ataupun kapasitas baik profesional maupun teknis, ya nggak bisa juga. Gitu. Jadi memang harus dua-duanya. Jadi nggak ada dikotomi itu. Anda harus lakukan dua-duanya, nggak bisa enggak, gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, kalau skill, gimana tadi? Mas Zaki, bisa diulang ya? Kalau misalkan kayak orang yang punya skillnya mumpuni banget nih, tapi dia kayak cara dia berkomunikasi atau networking sama orangnya kurang baik gitu Pak. Menurut Bapak masih bisa bersaing nggak buat di era sekarang? Ya, kembali ke orangnya sebenarnya ya. Karena gini, yang tadi saya bilang, itu kan sebenarnya terjadi kalau misalnya satu poin saja, satu suatu faktor aja yang menonjolkan, dia punya skill tapi dia nggak bisa apa punya networking skill yang bagus. Buat saya, ya sayang banget. Lalu gimana Pak solusinya? Nggak ada solusi kecuali emang ya you have to jump to the society. Gitu. Jadi saya kasih apa ya, kasih pengalaman lagi ya. Jadi saya lebih senang sharing apa yang sudah saya lakukan atau yang sedang saya lakukan, bukan konsep atau teori. Dulu saya, ini pribadi, pengalaman pribadi saya. Dulu seorang saya pemalu, paling paling apa, ya, paling gugup, paling keringetan kalau ngomong di depan orang banyak, gitu ya. Itu waktu SD, SMP, SMA. Nah, SMA ini kebetulan saya apa ya, dulu ada yang namanya seksi kerohanian lah ya. Biasanya itu kalau ada yang meninggal gitu, keluarga siswa apa siswa siswi SMA ada orang tuanya meninggal. Nah, biasanya nih yang seksi kerohanian ini yang disuruh keliling ngasih pengumuman terus ngedarin apa? Kenceleng gitu. Selain itu juga setiap Jumat ngedarin apa? Kotak infak atau zakat atau apalah. Dan harus ngomong di depan kelas. Kebayang ya? Satu angkatan tuh dulu 12 kelas ya. Kali 3, 36 kelas. Setiap hari Jumat, saya harus ngomong di depan 36 kelas. Kebayang waktu saya orangnya pemalu, gugupan, paling grogian. Satu Jumat, 2 kali Jumat, 3 kali Jumat, 4, lama-lama, kok biasa. Nah, jadi kalau menurut saya, Pak, saya punya skill bagus, Pak. Atau teman saya punya skill bagus, Pak. Tapi kok dia nggak gaul, Pak, segala macam. Gimana solusinya? Ya solusinya gaul. Networking, gitu. Nggak bisa enggak. Karena berinteraksi dengan orang banyak, kemudian memahami, menjadi leader, sekaligus juga kadang-kadang menjadi follower. Mungkin tadi saya bilang, pengalaman saya di organisasi itu sangat memberikan dampak yang positif. Jadi nggak ada ruginya kalau misalnya teman-teman nih FEUB ya, di FEUI banyak organisasi. Kalau saya pribadi, saya waktu di FEUI ikut di FSI, Forum Studi Islam, masih ada nggak tuh? Saya nggak tahu. Kemudian saya juga aktif di Badan Otonom Ekonomika, BOE, masih ada harusnya ya. Jurnal Space Campus. Jadi begadang juga ya, ngerjain tulisan juga, ada proyek agenda UI juga gitu kan. Dulu BOE itu masih di basement, sekarang udah nggak ada basementnya. Semua sekarang ada di student center ya, semua namanya ya. Ya itu, mengasah kemampuan membagi waktu, membagi pekerjaan, kadang ngerjain kuis, kadang demo di jalanan. Itu kan tahun 98, 99 itu kan ya lagi hangat-hangatnya lah demokrasi. Kadang turun ke jalan, kadang harus ngerjain UAS, UTS, ngumpulin paper, dan lain sebagainya. You have to manage yourself. Bagaimana membagi waktu, memanage diri, gitu ya. Jadi nggak ada cara lain kecuali ya just do it. Gimana caranya? Untuk memulai network, ya ikut organisasi. Untuk level kampus ya. Oh, nanti kalau misalnya udah kerja gimana? Ya Anda sering-seringlah ikut di asosiasi misalnya, atau di organisasi
Iluni deh misalnya paling 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 dekat dengan kampus. Di situ Anda ketemu teman-teman Anda yang dulu sama-sama ngerjain kuis, sama bolos kuliah misalnya. Oh, dia sekarang kerja di kafe, oh ada yang kerja di bank, ada yang kerja di BUMN, ada yang kerja di multinational company. Itu kan memberikan warna baru ke diri kita, memberikan informasi baru ke kita, memberikan perspektif baru ke kita. Ternyata dunia ini nggak satu warna loh, banyak warna loh. Dan saran saya, bergaul lah, bernetworking lah, bersilaturahmi lah, karena itu akan membuka pintu rezeki. Kira-kira seperti itu ya, Mas Zaki. Jadi pesannya secara nggak langsung kalau di kampus jangan cuma di kelas sama di perpustakaan aja gitu Pak Fauzi ya. Saya nggak bilang jangan di perpustakaan jelek, nggak, saya juga harus ngerjain skripsi di perpustakaan. Maksudnya yang saya sampaikan ini adalah sharing waktu pengalaman. Saya pikir ini banyak teman-teman saya anak FK 99, ada Denny yang sekarang jadi guru besar di UPI Bandung gitu kan, ada Faras, ada siapa Andrew Bintang, semua jadi profesional, ada yang jadi dosen. Saya pikir kita semua mengalami fase yang sama, menjalani kehidupan kampus tuh kayaknya happy deh ya. Ya iyalah namanya FUI, tugasnya banyak, berat gitu kan. Kadang-kadang waktu zaman saya masih demo-demo segala macam gitu, turun ke jalan gitu. Tapi giliran harus ngerjain PR, ya kerjain. Ketika harus ikut UTS, ya ikut UTS sih. Ketika harus kuis, ya kuis gitu. Jadi ya enjoy your life lah, enjoy the process. Apalagi di FUI gitu kan. Oke, baik, makasih Pak Fauzi. Selanjutnya silakan Mas Muhammad Al. Baik, apakah suara sudah terdengar dengan jelas? Ya, silakan Ya, Mas Muhammad. jelas, Oke, jelas. ya. Terima kasih Pak Fauzi, pemaparan materi dan sharing pengalamannya penuh insight. Jadi saya ingin bertanya mengenai pentingnya wakil leader atau partner, karena tidak dapat dipungkiri, seorang leader memerlukan bantuan tangan kanan atau orang terpercaya. Bahkan dalam memimpin negara saja dibutuhkan wakil presiden. Yang ingin saya tanyakan adalah tipe-tipe atau karakteristik apa yang menurut Pak Fauzi penting untuk ditemukan dalam wakil leader. Serta saya ingin bertanya satu hal lagi mengenai apabila ada leader yang berorientasi masa depan dan pengambilan risk taker-nya sangat tinggi, bagaimana tanggapan menurut Pak Fauzi dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan diwaspadai? Terima kasih, Pak. Waduh, ini lengkap banget nih, Mas Fatih. Untung udah pemilu nih ya, nanyanya. Ya, saya jadi lebih rileks kan. Tanya sebelum pemilu agak-agak gimana ya. Betul, betul. Mas Fatih, memang kita nggak bisa kerja sendiri ya. Event saya, sekali lagi ini sharing pengalaman saat ini, per hari ini saya juga punya, bukan wakil sih ya, direksi, saya direktur utama, saya dibantu sama direktur operasional yang ngurusin bisdev, marketing, research gitu ya. Saya juga dibantu sama direktur keuangan dan manajemen risiko, yang ngurusin manajemen risiko, yang ngurusin HC, yang ngurusin accounting finance dan lain-lain. Intinya kita nggak bisa menjadi Superman. Kita bisa jadi super team, tapi nggak jadi Superman. Terus karakteristik atau tipe apa yang harus diperhatikan? Saya pikir ini nggak hanya berlaku untuk mencari orang yang menjadi tangan kanan atau wakil lah atau deputi kita, tapi ketika event saya merekrut orang, gitu ya, ketika saya merebut kadif-kadif baru, saya cuma lihat dua faktor. Satu, profesionalisme. Dia bisa kerja apa enggak? Oh iyalah, namanya kantor atau perusahaan tempat bekerja kan bukan Karang Taruna atau bukannya yayasan atau bukannya acara kumpul-kumpul yang tidak punya target. Jadi harus profesional, itu satu. Yang kedua, dia harus punya integritas. Dan dua saringan atau dua filter inilah yang saya pakai ketika saya mulai, katakanlah, merekrut orang atau memilih kandidat-kandidat direktur anak perusahaan misalnya. Karena kalau dia pintar tapi dia maling, sorry, atau apa dia baik sekali Pak, ibadahnya rajin, tapi dikasih kerjaan, dikasih assignment, nggak pernah beres, ya nggak juga gitu. Jadi kriterianya cuma dua Pak, integritas bagus,
profesionalisme bagus. 2 itu. Dan ya sepanjang saya berkarir ya saya pernah lebih dari 2 kali memberhentikan orang karena faktor integritas. Dan clear, itu hitam putih. Karena once you tolerate atau menoleransi terjadinya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan fakta integritas, itu akan memberikan dampak yang nggak baik bagi yang bersangkutan. Dia bisa aja berpikir, oh nggak apa-apa, saya nyolong hari ini, toh dimaafin juga kok sama pimpinan saya. Atau ini juga bisa berimpact nggak bagus bagi yang lain. Kok gitu ya? Oh boleh ya nyolong ya? Jadi gitu. Makanya untuk integritas ini zero tolerance kalau terjadi. Kalau profesionalisme jelas. Lalu pertanyaan kedua, terkait dengan leader yang risk taker. Itu gimana menurut pendapat saya dan pandangan saya gimana terhadap seorang leader yang risk taker? Betul ya, Mas Fatih ya? Pertanyaan itu. Iya, dan perlu hal-hal apa saja yang diwaspadai? Apa yang diwaspadai? Buat saya semua bisnis itu punya risiko. Kalau konteksnya perusahaan ya. Nggak ada keputusan pimpinan yang nggak punya risiko. Sehingga yang paling penting adalah memitigasi risiko. Nah, ini yang saya bilang, kita tuh harus tahu apa konsekuensi dari semua yang kita putuskan di perusahaan. Dan ya, apalagi kalau dalam perusahaan ya, contoh kayak itu kayaknya semua perusahaan BUMN punya divisi risk management. Itu semua kalkulasi yang muncul dari komersial, yang muncul dari BizDev, itu di-assess manajemen risikonya. Assess itu maksudnya gini, oh ini kita ada proposal untuk ekspansi bisnis ke wilayah A, potensi yang akan kita dapetin ini. Nah biasanya risk management itu kemudian memotret dari sudut pandang bukan yang berbeda, dari sudut pandang yang lain. Oke, ini akan menguntungkan, tapi ada catatan. Ininya harus begini, ininya harus begini. Jadi teamwork itu bekerja itu seperti itu. Jadi nggak ada divisi yang berjalan sendiri-sendiri, atau bahkan seorang direksi atau seorang dirut nggak bisa bikin keputusan tanpa mendapatkan informasi atau referensi yang clear. Pernah dengar istilah garbage in, garbage out? Gitu ya. Jadi teknisnya nih, kalau dalam satu rabir gitu ya, divisi BizDev bikin proposal, presentasi kayak gitu. Pak, gini Pak Dirut nih gampang bagus nih Pak potensi gini. Saya tanya teman-teman risk management, menurut Anda ini gimana nih, faktor ini gimana? Oh, masih kurang ini Pak. Oke, mitigasinya gimana? Jadi ingat juga teman-teman, ketika kita memperhatikan risiko, bukan berarti itu mengerem semua inovasi kita. Ketika kita bikin keputusan dan ada faktor risiko di situ, disitulah harus ada yang namanya mitigasi risiko. Karena kalau semua bisnis kemudian, dalam tanda kutip ya, direm dengan, wah Pak, ada risiko kita rugi, wah Pak, ada risiko kita boncos, wah Pak, ada risiko kita celaka segala macam. Ya stop aja perusahaan, nggak usah ngapa-ngapain. Wong kita jalan ke kantor aja ada risiko ketabrak mobil kok. Kita naik kendaraan ada risiko kecelakaan kok. Tapi kan ada mitigasi risikonya. Gitu. Jadi kalau saran saya, ketika misalnya nih Mas Al-Fatih dapat pemimpin yang menurut Al-Fatih, waduh ini Pak, ini risk taker banget nih Pak. Ya, you remind him or her, boleh ambil risiko, asalkan ada mitigasi risikonya. Gitu. Nah itu yang saya terapkan di perusahaan yang saya pimpin di KIW dalam hal ini. Sehingga boleh inovasi yang
ibaratnya yang banyak, inovasi yang kreatif gitu ya, tapi Anda harus ingat ambu. Ini kalau bahasa saya nih, silakan bermanuver dalam koridor. Gitu ya. Beda tuh. Kalau misalnya diarahkan juga kan orang juga nggak punya kreativitas kan. Koridornya sempit banget kan. Ini cuma ketak-ketak di situ aja. Tapi koridornya diperlebar, monggo bermanuver. Tapi you harus tetap dalam koridor yang benar. Jadi jangan bebas ngapa-ngapain tanpa koridor, bahaya itu. Apalagi perusahaan BUMN gitu kan, peraturan-peraturan atau regulasi yang menyertainya banyak gitu. Jadi nggak apa-apa, Mas Fatih, kalau misalnya ada pemimpin yang visioner tapi risk taker, asalkan mitigasi risikonya jalan gitu. Dan dilakukan ya, nggak cuma dalam bentuk paper kajian aja. Gitu kira-kira, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Fatih. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya Mas Slamet Untung, silakan. Ya, baik, terima kasih atas pemaparan dan kesempatannya, Pak. Saya ingin bertanya, dibahas sedikit sama Bapak. Jadi, ada kan salah satu tahap dari perekrutan itu biasanya ada wawancara dengan BOD, Pak. Nah, sebagai seorang yang sudah berpengalaman di posisi tersebut, apa value yang Bapak lihat dan harapkan dari kandidat di level fresh graduate seperti kami di masa mendatang, terlebih di spesifik di industri yang Bapak dulu di saat ini? Terima kasih. Oke, Mas Untung, saya nggak tahu ya. Kalau di proses interview, ya mungkin teman-teman yang pernah menginterview orang tuh juga punya sense yang sama. Kalau saya pribadi itu karena sering interview orang, kadang-kadang 5 menit pertama saya udah tahu ini kandidat yang akan saya ambil atau enggak. Kenapa? Karena biasanya orang yang punya self-driven yang kuat, dia kalau ditanya dari sisi atas, kiri, kanan, bawah, depan, belakang, jawabannya firm. Dan saya mau, kalau saya pribadi ya, ketika merekrut orang, dia paham apa nanti assignment atau tugas yang akan dia kerjakan. Bagaimana cara dia mendelivernya. Dan saya nggak mau, saya kasih tugas 10 ya ke dia, 11 ke dia. Tapi dia deliver cuma 8 atau 9. Saya mau delivernya 15. Kalau perlu 17. Artinya apa? Jangan hanya bekerja berdasarkan checklist. Capek loh. Kalau misalnya Anda merekrut orang yang kerjanya adalah cuma memenuhi checklist. Oke, masuk jam 8, seter jempol, start, checklist ya. Oke, ngerjain dispo dari kadif, dari direktur. Selesai itu, udah selesai. Tidak ada inovasi, tidak ada masukan bagaimana bisnis proses diperbaiki. Jadi you have to exceed the expectation more than fulfill the checklist. Itu ekspektasi saya. Dan ini salah satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan nih ke semua kandidat ya. Ini saya buka nih khusus FEUI. Saya suka nanya, baik itu levelnya supervisor atau levelnya kandidat ya. Saya cuma nanya, Anda 5 tahun dari sekarang itu akan menjadi apa? Di mana dan lagi ngerjain apa? Jadi apa? Lagi di mana dan sedang ngerjain apa? Buat saya, seseorang bisa jawab pertanyaan itu dengan lugas dan cepat dan firm. Dia tahu arah karir dia mau dibawa kemana. Dan saya akan ambil orang itu. Tapi kalau jawabannya, mungkin, kebanyakan mungkinnya, ya mungkin saya nggak ambil Anda sebagai pegawai saya. Seperti itu. Artinya apa? Ketika kita udah yakin, kita sudah punya, nih dari sisi ini ya, dari sisi pelamar ya, dari sisi
kandidat ya. Kalau kita udah yakin punya arah yang jelas, punya career path yang jelas, punya mau yang jelas, semua pertanyaan itu dijawab dengan firm. Selain ya dua faktor tadi ya, soal integritas sama profesionalitas itu saringan pertama lah. Sisanya ya tadi firm apa enggak dia menjawab pertanyaan. Nah, ini nih contoh lain ya. Bukan saya menginterview, tapi saya yang waktu itu ya ini sharing pengalaman lagi nih apa yang pernah terjadi. Waktu saya jadi ketua panitia, waktu itu saya masih di BSM ya, Bank Syariah Mandiri gitu. Jadi ketua panitia Rakernas. BSM itu kan anak perusahaannya Bank Mandiri ya. Dulu itu dirutnya masih Pak BGS, Budi Gunadi Sadikin, ya, yang sekarang jadi Menteri Kesehatan itu. Waktu acara selesai, panitia diajak salaman dong sama Pak BGS gitu ya. Nah, giliran saya salaman, set, loh kok jabatan tangan saya digenggam lebih lama dan lebih erat. Dan Pak BGS langsung spontan bilang, wah ini tulangnya ini tulang calon direksi nih. Jadi untuk beberapa orang, termasuk Pak BGS, kadang-kadang tuh dia punya sense untuk ini bukannya apa ya, bukannya tahayul atau apa, tapi ini jam terbang sih ya. Kadang-kadang ketika udah ngobrol 5 menit jabatan tangannya pun, dia kadang-kadang bisa ngerasa ngefeel gitu. Wah ini jadi someone nih, jadi somebody nih. Waktu itu kan saya cuma yang officer kan, ketawa-ketawa aja gitu. Wah, BGS bercanda. Ya, alhamdulillah emang bener 5 tahun. Dia jadi direktur operasional. Artinya menjawab ke pertanyaan Mas Selamat Untung ini, ya kadang-kadang kita nih kalau nanti Mas Untung udah punya jam terbang ya, menginterview orang, kemudian merekrut orang, sense-nya kebaca loh. Kalau saya pribadi, bukan jabat tangan, tapi 5 menit kita ngobrol aja. Dan semua pertanyaan saya dijawab firm atau enggak firm, biasanya langsung ngejudge, oke, saya ambil ini. Oh, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Ini ambil, ini enggak. Seperti itu. Ya, tuh. Mas, selamat untung. Terima kasih, Pak. Yuk, Oke. sama-sama. Makasih ya, Pak Fauzi. Ada bocoran pertanyaan juga tuh teman-teman ya. Jadi siap-siap tuh. Dipikirkan dari sekarang ya. Kalau dapat Jawabannya ya, taruh. Saya nanya ke Mas Untung ya. Mas Untung kalau ditanya pertanyaan itu apa jawabannya? Untuk sekarang sepertinya masih ngawang-ngawang, Pak. Nah, oh, berarti saya belum mengambil Mas Untung dulu. Silakan dipikirkan baik-baik. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Mas Irfan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pemaparannya Pak Fauzi. Untuk menghadapi suatu ancaman bisnis yang kadang nggak terduga kan, tiba-tiba gitu, terkadang kita harus mengambil tindakan secara intuitif gitu Pak. Kadang kita nggak sempat untuk menghitungkan secara sistematis. Nah, saya pengen meminta saran dari Pak Fauzi, gimana sih Pak cara untuk melatih intuitive skill buat kami terutama yang secara usia masih sangat sangat muda dan jam terbang serta pengalamannya juga masih sangat minim. Itu gimana sih Pak cara yang paling cepat gitu untuk melatih intuitive skill? Terima kasih. Ya, Mas Irfan. Waduh, saya juga berharap punya kemampuan itu semasa saya kuliah dulu. Tapi memang jam terbang itu nggak bisa bohong. Artinya kita harus menjalani dulu, baru bisa ngasih sharing pengalaman kita. Saya nggak mungkin bisa cerita tentang apa yang saya pernah lakukan dan sedang lakukan kalau saya sendiri nggak menjalaninya. Jadi salah satu contoh walk the talk ini ya itu. Saya melakukan ini, kemudian saya share ke Anda. Saya mengalami kondisi ini, saya gagal atau saya berhasil, saya share ke Anda. Itu lesson learn yang teman-teman bisa ambil. Jadi kalau misalnya menghadapi kondisi yang uncertainty, kadang-kadang kita harus punya intuisi. Itu terbangun karena
beberapa faktor sih, tapi yang saya pribadi percaya adalah itu terbangun karena kalau dari sisi aspek manusiawinya ya, pengalaman. Tapi kita nggak boleh melupakan zat yang maha kuasa. Jadi pengambilan keputusan itu, kalau saya Muslim kan, kadang-kadang ketika when I was in your age gitu ya, saya lulus SMA sebenarnya saya 97 bukan 99 gitu. 97, kemudian waktu itu dapat PMDK, penerimaan mahasiswa apa prestasi lah ya. Intinya nggak ikut UMPTN lah, tapi diterima gitu. Itu saya 97 dapat PMDK di IPB. Tapi galau, karena sebenarnya saya mau masuk ke kampus lain. Gitu. Ikut UMPTN apa enggak ya? Ikut UMPTN apa enggak ya? Jadi saya sholat istiqoroh. Karena saya nggak mampu dan saya belum punya pengalaman ikut UMPTN. Loh iyalah, baru lulus SMP, SMA kok langsung ikut UMPTN. Tapi ya akhirnya hasil istiqoroh itu yang saya kemudian dapat apa namanya ya bisikan lah, ilham lah. Dan saya pikir semua orang punya pengalaman atau perjalanan spiritualnya masing-masing. Saya nggak bisa bilang perjalanan spiritual saya lah yang paling baik ketimbang Anda. Enggak. Bisa jadi pengalaman spiritual orang itu berbeda-beda. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, kalau misalnya ditanya, bagaimana cara melatih intuitif di usia Anda, di usia saya saat itu ketika lulus SMA bahkan, mau milih kampus gitu ya. Saya nyerah kalau mau pakai logika. Mau ngandelin pengalaman, belum berpengalaman saya UMPTN. Wong baru lulus SMA. Nah, untuk kondisi-kondisi itulah, ya Anda harus menyerahkan semuanya ke atas. Gitu. Pak, kalau konteksnya perusahaan gimana, Pak? Apakah setiap hadir istiqoroh dulu bikin keputusan? Ya, enggak juga. Anda kan udah punya jam terbang juga, gitu kan. Nah, itu yang saya bilang, kalau dari sisi konteks pimpinan perusahaan, you have to plan for the best, expect for the best, but prepare for the worst. Berharap yang terbaik terjadi, iya, boleh. Haruslah. Tapi Anda juga harus siapkan ketika yang terburuk itu terjadi. Bahasa korporasinya, set your high target, but mitigate the risk. Set target yang tinggi, tapi siapkan mitigasi risiko kalau satu dan dua hal tidak terjadi. Itu Mas Irfan. Jadi intuisi itu apa ya? Antara manusiawi dengan ada unsur manusiawinya juga, yaitu berupa pengalaman, tapi ada juga unsur non manusia, maksudnya bukan non manusia, unsur kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Dan kalau saya sebagai Muslim ya, kalau saya kadang-kadang udah lepas. Ada kok kondisi-kondisi di mana kita udah coba cara ini nggak bisa, cara ini nggak bisa, cara itu nggak bisa. Udah lepaskan. Insya Allah ada ilham, ada pertolongan. Dan nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Gitu ya. Itu pengalaman. Silakan. Baik, makasih. Selanjutnya Mas Faisal. Oke, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya yang diberikan. Saya ingin bertanya, Pak, apakah pemimpin ini terbentuk karena kebetulan? Ya, mengingat tentunya kita mengetahui ya bahwasanya pemimpin itu tidak dibentuk sebentar instan gitu ya. Perlu ada yang ditempuh gitu ya. Juga environment turut mempengaruhi ya gitu. Ada environment keras yang dihadapi oleh seorang individu gitu ya. Dan cara individu tersebut men-treat environment tersebut, ya kan? Atau individu tersebut approach environment yang keras tersebut sebagai suatu tantangan bagi dia gitu. Juga ada faktor eksternal dan internal dari yang mempengaruhi individu tersebut.
ya yang bisa mengantarkan Bapak menjadi salah satu seorang pemimpin gitu ya CEO masuk orang pemimpin yang bisa dikatakan sukses gitu ya. Bagaimana gitu? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Faisal. Perjalanan karir setiap orang beda-beda Mas Faisal. Saya dulu SMP SMA saya sangat mengidolakan B.J. Habibie sampai saya mau masuk ITB jurusan teknik penerbangan, lalu kuliah ke Jerman bikin pesawat terbang kayak B.J. Habibie. Cuman jalan takdir saya menghantarkan saya ke kampus FUI Depok, kerja di bank sekian belas tahun dan masuk BUMN kawasan industri gitu. Apakah saya menyesal? Enggak. Atau ketika saya pernah baca biografi seorang Agus Martowardoyo atau Robbie Johan atau Jack Welch sekalipun, saya terinspirasi, tapi saya nggak pernah bisa expect menjadi 100% menjadi seorang Jack Welch, 100% menjadi seorang Agus Martowardoyo, menjadi 100% seorang Robbie Johan, almarhum misalnya. Tapi mereka menginspirasi saya. Nah, kembali ke pertanyaannya Mas Faisal, apakah ada yang kebetulan? Nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Nggak ada. Bahkan sehelai daun jatuh dari pohon di pelosok hutan di mana itu tidak ada yang kebetulan. Einstein tuh bilang, Tuhan itu nggak bermain dadu dengan alam semesta. Proses itu ada. Terus apa sih yang bisa dilakukan? Ya, kembali ke tadi tuh, yang start from yourself. Ya, pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita. Pak, saya mau jadi orang sukses karirnya. Ya, pelajari. Cari tahu. Saya misalnya sempat kagum dengan Robbie Johan, Agus Martowardoyo, BGS, atau Dirut atau CEO terbaik. Oh, saya lihat, oh dia dari zaman kuliah aktif ya, organisasi. Oh, dia ternyata nggak cukup S1 ya, ternyata S2 juga di luar negeri. Oh, dia banyak bergaul sana-sini tanpa memandang golongan atau jenis orang, jago bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu yang menginspirasi saya. Dan itu yang saya lakukan. Jadi teman-teman, apakah faktor eksternal yang lebih penting dari internal? Apakah faktor internal yang lebih penting dari eksternal? Both are important. Gitu. Both are important. Jadi saya mau mengatakan bahwa kita harus mulai dari diri sendiri. Dan kepercayaan diri kita ini yang ya menjadi faktor dominan. Teman-teman tahu ya, motivator terhebat di dunia ini siapa? Ya diri teman-teman sendiri. Bukan motivator-motivator yang sering tampil di TV, bukan. Motivator terhebat itu teman-teman diri sendiri. Diri teman-teman sendiri. Dan ingat, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Nih, sharing pengalaman pribadi. Waktu kecil saya suka ngelihat foto anak kecil yang lagi main di daun-daun musim gugur. Terus saya berpikir, someday I will be in that place. 20 tahun kemudian, alhamdulillah saya dikasih kesempatan kuliah master di Canberra dan mengalami main-main di daun kering di musim gugur. Contoh lain lagi, real.
Waktu saya aktif di FEUI kan biasalah ya mahasiswa cari dana gitu ya, bawa proposal sponsorship ke sana kemari. Saya dikasih kesempatan presentasi di salah satu alumni FEUI, tapi agak unik nih orang. Dia minta kita pakai jaket kuning. Jadi bawalah kita jaket kuning terus presentasi di ruangan kerjanya dia di sebuah perusahaan BUMN besar lah, saya nggak perlu sebut namanya. Dan waktu saya presentasi, saya interaksi di situ di ruangan itu, saya kagum, wih gila, ruangannya besar ya, bagus ya ruangan direktur ya. Dan kira-kira 25 tahun kemudian, saya kembali ke ruangan itu dan ngobrol dengan direktur, ya udah ganti pasti ya direkturnya, tapi di ruangan yang sama, tapi sama-sama sebagai direktur. Jadi you guys must be careful with your mind. Be careful be careful about your mindset. Kalau kita berpikir kita berhasil, insya Allah berhasil. Kalau kita berpikir kita akan menjadi orang sukses, insya Allah kita menjadi orang sukses. Jadi jangan melakukan ironi terbesar. Apa itu ironi terbesar? Ironi terbesar kalau buat saya adalah kita mengkerdilkan potensi diri kita sendiri. Kita sebenarnya besar, kita bisa sebenarnya potensinya luar biasa. Cuman karena pikiran kita nih yang bilang, udahlah nggak usah ngimpi lah, kita kan orang biasa-biasa aja. Itu ironi terbesar. Anda sendiri yang menyabotase potensi Anda. Itu ironi terbesar. Makanya hati-hati dengan mindset kita. Ketika kita ngelihat teman kita jadi ini, jadi itu, bergembiralah, termotivasilah. Jangan sebaliknya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu ngaruh loh. Jadi positivisme, kalau boleh dibilang, ambience positif ini harus kita miliki semua, termasuk mindset kita. Jadi hati-hati, jangan pernah meremehkan diri kita sendiri, tapi ya jangan jadi sombong juga, salah juga kalau kayak gitu. Ya itu, Mas Faisal. Jadi nggak ada yang kebetulan, kemudian apakah internal atau eksternal lebih penting, nggak, dua-duanya penting. Dan yang lebih penting lagi ya, start from yourself. Pantaskan diri, cari lingkungan yang baik, dan ya be careful with your mind. Because you are what you think. Dah, Mas Faisal, jawabannya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya komprehensif. Ya, makasih Pak. Jadi ini lesson learn yang sangat berharga saya rasa ya buat teman-teman juga jadi selama masih kuliah ya, masih panjang nih perjalanan karir nanti. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan mahasiswa? Terakhir. Oke, satu pertanyaan sebelum saya mungkin berikan kesempatan buat rekan-rekan Bapak Ibu pengajar. Udah nggak ada? Oke, kalau gitu saya berikan kepada Bapak Ibu rekan-rekan pengajar, barangkali masih ada yang mau mengajukan pertanyaan pada Pak Fauzi. Tadi ada Mbak Mute ya, ternyata teman sangkatan ya, mungkin Mbak Mute. Waduh, kalau Mute yang nanya saya nggak bisa jawab kayaknya. Iya Pak, Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di sini di forum yang beda kayak dulu ya. Alhamdulillah. Oke, sebenarnya sih mungkin tadi udah sangat memberikan inspirasi banget ya Pak Mone ya, Pak Fauzi ya, mengenai pengalamannya ya. Karena saya berinteraksi banyak juga dengan Pak Fauzi, jadi seeing is believing ya Pak ya. Kita cuma beda nasib aja gitu Pak Fauzi ya. Oke, mungkin ini sih Pak, kalau mungkin bedanya zaman sekarang itu kan dengan zaman kita dulu kan sekarang itu sangat ini ya Pak ya, mungkin sangat agile sekali gitu ya. Mahasiswa itu sudah mungkin dinabung-bungkan dengan digitalisasi. Jadi enaknya semuanya tuh terhampar gitu ya, resources semua ada. Orang tua juga mungkin nggak susah kayak kita dulu gitu ya. Jadi mungkin tantangannya, pesannya mungkin Pak Fauzi apa ya untuk teman-teman kita angkatan 2022 kali ya yang masuk di sini karena pastinya tantangannya beda dan mungkin
kalau kita kan zaman dulu ya, zaman mungkin beberapa 25 tahun yang lalu gitu, ya perjuangan itu di depan mata gitu ya, sampai kita harus berkeringat gitu ya. Kalau di sini sekarang di ekonomi sudah pakai AC semua Pak ya. Kalau kita kan kelas ekonomi dulu nggak ada AC ya, jadi perjuangan belajarnya aja beda gitu Pak. Mungkin pesan-pesannya nih Pak, dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang ada gitu ya. Kalau kita dulu nggak pernah ada di Labcom aja internetnya tuh lemot gitu ya. Sekarang semua pada bawa smartphone gitu ya. Gimana sih Pak Fauzi untuk menghadapinya ya? Pasti eh, apa namanya dari mungkin apa eh, employer ya, siapa tahu kan nanti bisa menjadi teman-teman ini jadi pemimpin juga gitu ya. Harapan kita bersama. Mungkin bisa dikasih pesan Pak untuk menghadapi digitalisasi ini Pak, untuk bisa membentuk karakter gitu kira-kira. Terima kasih Pak Mone kesempatannya. Kira-kira seperti itu. Ya, makasih Bu Mutia Pramesti atas pertanyaannya. Ya, diskusi aja sih sebenarnya. Kalau di sisi point of view employer gitu ya, ya sederhana aja. Kita merekrut orang gitu ya, yang baru, fresh graduate ataupun dengan ya let's say less than 5 years experience gitu. Biasanya kalau yang udah berpengalaman atau bahkan yang baru, ya kita coba melakukan yang namanya evidence based interview. Jadi nggak nanya konsep ideal menurut kamu apa, jawabannya apa, enggak. Tapi lebih ke arah apa yang sudah kamu lakukan. Ketika kamu punya kesulitan, ini kayaknya saya dapat pertanyaan yang sama deh. Pertanyaan pertama itu dari Mbak Luna itu, apa yang paling challenging solvingnya kayak gimana? Nah itu pertanyaan employer ke kandidat biasanya, yang mana kita mau tahu seberapa tangguh dia untuk pertama memahami permasalahan, yang kedua mencari solusi. Jadi kalau kaitannya dengan digitalisasi, yes, teman-teman sekarang dimanjakan, termasuk kita semua dengan artificial intelligence, bikin makalah, bikin esai, cukup type, nanti ada ChatGPT yang bisa merangkai kalimat baru tanpa ketahuan itu di karang fokus segala macam. Cuma, hey, coba deh renungkan bahwa teknologi itu memudahkan, tapi bukan menjadikan kita malas. Ya. Teknologi itu memudahkan, tapi bukan berarti mematikan inovasi. Jadi, saya cuma mau ngasih contoh waktu ada forum R&D lah ya, Research and Development di sebuah perusahaan elektronik Jepang gitu. Kadang-kadang dituntut satu mekanisme yang namanya berpikir kreatif. Dibikin peer group, satu grup terdiri dari 5-7 orang, dan dikasih satu isu atau permasalahan yang dilempar. Dan setiap orang bergiliran, ya, itu harus menyampaikan solusinya. Seaneh apapun itu. Dan semua jawaban di list. Misalnya apa ya? Ada satu grup isinya 7 orang, dikasih satu sesi pertanyaan yang challenging lah. Bagaimana mengatasi permasalahan macet di Jakarta? Itu permasalahan misalnya. Oh, jawabannya mulai dari yang make sense gitu ya. Kurangi jumlah mobil. Oke. Kedua, perbanyak public transportasi. 3, pisahkan area bekerja dengan area pemukiman. 4, perbanyak jalan tol. Mulai masuk akal. Masih masuk akal. Tapi karena semua list itu udah dikeluarkan, lama-lama kan harus cari sesuatu yang baru. Oh, ternyata harus bikin mobil terbang. Oh, harus bikin mobil atau motor yang bisa dipakai bersama. Nah, saat itu belum ada
ide bikin Gojek atau GoSend atau GoCar atau Go Bluebird atau Grab. Nah, ini yang tidak bisa dijangkau oleh teknologi saat ini ya, saat ini. Jadi jangan biarkan digitalisasi ini memandulkan kreativitas dan inovasi. Itu aja pesannya. Masalahnya Anda Ya, mau Mas. teknologi itu Kerjanya bener pas itu aja nggak apa? Pas ya udah nggak kelar apa-apa. nanti. Tapi Ini ikutin suara aja kali ya? Mbak Nadia Yasmin suaranya bocor. Tapi kalau misalnya teknologi itu kemudian memandulkan kreativitas dan inovasi, aduh, kok sayang ya? Jadi pesan saya sih itu, eh, jangan biarkan teknologi mensabotase ide-ide kreativitas dan inovatif Anda. Karena kreativitas dan inovasi Anda jauh lebih valuable timbang teknologi. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Sudah hampir jam 4 nih, udah hampir 2 jam. Izinkan saya bertanya satu pertanyaan, Pak. Nih, saya tergoda juga nih sebelum ditutup. Ya. Pak Fauzi, dari pengalaman Pak Fauzi selama kuliah, kira-kira apa sih Pak yang menurut Bapak paling penting atau paling bermanfaat untuk mengembangkan kepemimpinan Bapak saat ini, Pak? Kemudian kalau Bapak bisa mengulang gitu ya masa perkuliahan ya, kayak seperti S1 dulu ya di FEUI, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan secara berbeda, Pak, untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan Bapak? Oke, pertanyaannya kreatif nih. Pengalaman paling berharga ya, tadi saya udah bilang, pengalaman organisasi saya yang mungkin ada Prof. Denny itu dari UPI, sama-sama demo, sama-sama ikut penelitian ya, Prof. Itu yang membentuk apa yang boleh dibilang jiwa-jiwa yang ya aktivis ya, tapi nggak gampang cengeng gitu ya, dan tahan banting ya Dan ya. Bikin panitia, dananya mepet, wah, creative thinking. Konfirmasi pembicara H-2, H-1, wah berubah nggak bisa, harus cari alternatif ya. Dan itu kepake dengan konteks yang berbeda. Konteks misalnya pimpinan kampus atau pimpinan fakultas, konteks saya di korporasi. Poinnya adalah you have to agile to uncertainty conditions. Kan sama kan konteksnya? Mendadak dangdut misalnya. Udah nyusun rencana anggaran dan biaya perusahaan sekian, tiba-tiba pemegang saham bilang, oh enggak, naik 20%. Itu kan sama juga konteksnya. Mendadak dan harus kita sikapi dan kita harus hadapi. Gitu. Jadi itu yang ya boleh dibilang ikut membentuk saya menjadi saya seperti sekarang. Terima kasih kepada FEUI. Makanya saya sangat antusias ketika ada kesempatan untuk memberikan speaker series ya. Ini dalam rangka ulang tahun ke-25 angkatan 99 ya FEUI. Yang mudah-mudahan kita Agustus ya ada ketuanya nggak nih, Faras nih. Insya Allah kita akan memberikan sesuatu lah untuk FEUI. Lalu yang kedua, kalau saya bisa mengulang waktu kuliah S1, apa yang mau dilakukan berbeda? Ini pertanyaan berandai-andai ya. Tapi yang jelas saya ingin berkontribusi lebih untuk bangsa, kampus, dan negara. Bukan berarti saya lebih sering ikut demo di jalan, bukan. Tapi ya, mungkin saya akan berusaha mendapatkan nilai yang lebih baik, bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat buat masyarakat sekitar, buat keluarga. Jadi kalau misalnya disebalikin lagi ke mesin waktu, kalau saya
effortnya dulu 8,5 untuk semua aspek, saya akan lakukan 10 seperti itu. Hal-hal yang sama. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, semuanya. Izin nih, boleh nggak ya? Saya sebutin 5 penanya pertama. Mbak Luna, Mai Rafa, Mas Andi Kurniawan, Mas Kaisar Fatin, Mas Zaki Abdullah, dan Muhammad Al-Fatih kalau nggak salah ya. Ini kita dari angkatan 99 mau memberikan ya kenang-kenangan lah. Tapi syaratnya tolong scan ini untuk 5 orang tadi yang namanya saya sebutnya, Mbak Luna Mai Rafa, Mas Andi Kurniawan, Mas Kaisar Fatin, Mas Zaki Abdullah, dan Mas Al-Fatih. Kok cuma 5, Pak? Ya, yang kita siapin 5. Makanya kita kasih penghargaan untuk 5 penanya pertama. Nah, demikian. Mas, teman-teman FEI 99 udah catat namanya ya? Om Ikhwan Hanif. Ya, udah Pak Fauzi. Ya. Oke, nanti kita kasih hadiahnya di Om Ikhwan Hanif yang akan incas. Saya kembalikan ke semuanya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Kalau ada manfaat itu datangnya dari Tuhan, ada keliru itu datangnya dari saya sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Wabarakatuh. Pak Fauzi atas paparan kuliah umumnya dan juga tanya jawabnya ya, diskusinya. Saya pikir sangat mencerahkan buat rekan-rekan mahasiswa dan juga tentu saja dalam konteks mata kuliah kita ya. Sebelum ditutup mungkin dari Seleb biasanya ada ini ya, foto ini ya. Siapa ya dari Seleb ya yang bisa ngambil? Mbak Jana ada? Selamat sore Pak Mone. Oh ya, silakan. Kita foto bersama dulu ya Pak. Teman-teman yang lain boleh buka kameranya. Kita ada 8 slide Pak kebetulan, jadi nanti mungkin agak lama nggak apa-apa ya Pak. Mohon maaf. Boleh. Kita mulai untuk yang pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ketiga. 1, 2, 3. Oke. Keempat. Ya. 5. Ini. Ya, selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Pak Fauzi, Bapak Ibu rekan pengajar dan semua rekan-rekan mahasiswa. Izin live.